Beliau mengatakan, Pak Tata, cukup saya sudah merawat Pak Tata, itu yang saya boleh buat. Pak Tata kena balik Indonesia, sebab dekat Indonesia saya dengar dah ada yang boleh buat, seorang kiropraktor. Tapi dia kata, Bapak jangan tanya siapa nama, duduk dekat mana, nomor talian berapa, saya pun tak faham. Saya tersenyum kepada Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak kita takbir dulu 3 kali? Boleh. Takbir! Allahu Akbar! Baik. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Yang pertama dan utama, di kesempatan yang sangat mulia ini, di waktu yang sangat mustajabah ketika hujan turun, Allahumma sayyiban nafian, sesuatu yang turun dari langit di siang seperti ini, pasti Allah punya rencana. Jadi saya nggak pulang dulu karena dibisikin Tuan Haji, Bapak boleh tak duduk berdiri sebentar di kelas, bagi motivasi kepada teman-teman. Sebetulnya yang perlu motivasi itu saya. Yang perlu motivasi saya, karena saya lihat Bapak dan Ibu luar biasa semangatnya. Rasa syukur siang hari ini saya sampaikan, saya memuji namanya. Dialah Rob yang telah mencipta kita, yang telah memberikan kepada kita kesehatan pada siang hari ini dan kesempatan untuk bermuajahah, untuk dipersaudarakan. Bapak dan Ibu, sebahagian mungkin ada yang mengenal saya, sebahagiannya belum. Tidak mengapa, hari ini Allah pertemukan kita di sebuah majelis, dan majelis ini adalah majelis yang senantiasa dicemburui oleh para malaikat. Bagaimana tidak? Di dalam majelis ini hanya ada kebaikan, kebaikan dan kebaikan saja. Maka malaikat langit turun mengepakkan sayapnya, melindungi orang-orang yang sedang mencari ilmu. Masya Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada kedua hasanah kita, manusia mulia yang akhlaknya sangat ditiru oleh jutaan miliaran manusia di bumi ini. Manusia mulia yang kata-katanya senantiasa menyejukkan. Manusia mulia yang tutur katanya senantiasa menjadikan lawan dan kawannya tetap berada dan ingin melihat wajahnya. Dialah Nabi dan Rasul kita yang mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga lantunan salawat kerinduan ini juga sampai kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang kelak mengharapkan syafaat dari beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada pengurusi majelis. Terbiasa kita di Malaysia, kalau tak ada pengurusi majelis tak boleh kita berdiri di sini. Ya kan, Bu? Jadi kalau nggak ada panitia, mana ada yang boleh saya dipanggil ke sini. Terima kasih Pak Wadir. Saya kepoin terus Facebooknya. Ada di mana saya ikut. Masya Allah. Hari ini adalah hari kerinduan saya kepada seorang guru, seorang sosok yang senantiasa menginspirasi saya. Saya ingin cerita kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ada di antara Bapak dan Ibu hari ini, dan di masa lalu saya bersama Tuan Haji. Bapak dan Ibu, saya punya kisah yang mungkin untuk kita semua menjadikan bahan bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memerlukan kebaikan atau jasa kita yang kita miliki, skill yang kita miliki. Alkisah, pada usia saya 40 tahun waktu itu, saya menderita sakit selama 2 tahun berbaring di tempat tidur. Akibat 7 tahun sebelumnya saya menderita mengalami eksiden di jalan raya. Eksiden itu mengakibatkan 7 tahun kemudian saya menderita lumpuh total di tempat tidur selama 2 tahun. Bayangin Bapak Ibu, 2 tahun tidak bisa menggerakkan tubuh. Sama hampir saya kubitus di belakang ini, sudah hampir mau luka memerah. Kalau saja tidak saya membaca kisah Al-Kahfi yang dia harus membolak-balikan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini salah satu kaidah dalam merawat. Kemudian apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Bertemulah saya dengan macam-macam tukang urut. Ya, ada tukang urut yang ketika saya sakit itu diurut dengan anak muda, lembut, seperti itu ya. Saya boleh tertidur. Tapi ada orang yang dikirim oleh sahabat saya
karena sifat empati kepada saya, dikirimnya orang besar. Kalau di Indonesia dikenal dengan aderai seperti itu. Datanglah dia mengurut saya, Bapak Ibu sekalian, 30 menit saya diurut, 3 hari 2 malam saya tidak bisa tidur. Sulit, semakin sulit saya bergerak. Ibu pernah nggak atau Bapak? Ibu kalau Bapak diurut sama seseorang, makin kita teriak, makin senang dia tukang urut, betul? Insya Allah. Kita nanti kalau jadi tukang urut, saya ini arsitek dulunya, sekarang tukang urut, Bu. Ya, dulunya saya arsitek, sekarang saya bangga jadi tukang urut. Kenapa? Kalau arsitek saya ketemunya orang-orang kaya yang sombong. Tidak semuanya, tapi paling banyak yang saya ketemu ketika saya berprofesi sebagai arsitek, banyak ketemu orang-orang sombong. Kenapa sombong? Kalau alatnya kurang bagus, yang sudah terpasang dibongkar lagi sama dia. Turunkan patata, saya ganti marmer Itali. Masya Allah. Ini tegel kurang bagus, ganti patata. Tanpa berpikir siapa di sepersekitaran itu, siapa yang mengerjakan itu. Mereka lah tukang-tukang yang rupiahnya itu dikumpulkan 100, 200, 300, tapi dia membongkar ratusan ribu, lalu dibuang menjadi sampah. Lalu saya bertanya kepada murabi saya, ya murabi, apakah saya baik berteman dengan orang-orang yang seperti itu? Orang seperti apa? Yang seperti itu sebenarnya. Inna muwajirina kanu ihwatu syayatin. Kalian telah bersahabat dengan orang-orang mubajir, dan orang mubajir itu kawannya. Jadi saya berkawan dengan Masya Allah. Baik, saya lanjutkan. Dalam keadaan sulit itulah saya mendaftar ke rumah sakit untuk dioperasi. Tidak ada jalan lain kecuali operasi. Tapi tiba-tiba kawan-kawan saya, Allah yarham Dr. Kusnadi yang telah mendahului saya, Allah yarham Ustadz Hakimuddin, Allah yarham Kang Iman, ya, dia telah mendahului saya. Dialah orang-orang yang mengantar saya ketika itu ke Malaysia. Dialah yang memapah saya datang ke Malaysia. Saya diterima di Malaysia oleh Tuan Haji. Saya masih ingat ada mobil van warnanya merah bertuliskan Radix pertama itu. Itulah van yang dilepas, semua bangku belakangnya itu disimpannya apa itu? Kasur, ya. Disimpannya di sana busa untuk saya tertidur di sana. Lalu Tuan Haji sendiri yang mengendalikan. Tuan Haji sendiri yang drive kereta itu, datang ke kedai-kedai, diturunkannya saya, kemudian diterapinya saya, ditonton banyak orang. Untuk apa? Sebagai pembelajaran. Ini ada tetamu saya daripada Indonesia yang dia mengalami kelumpuhan. Inilah asbab kenapa saya tidak bisa melupakan sosok Tuan Haji Ismail. Tidak ada guru yang bisa saya ingat secara menyeluruh tentang kesabaran, ketangguhan kecuali beliau. Bapak dan Ibu, singkat cerita, pada hari kesekian saya mengatakan, boleh tak saya mengikuti kursus ini? Ya, satu ruang ini gelap semua ya. Orang sakit, gak bisa bangun, pengen ikut kursus. Harusnya bersyukur, jadi pasien saja udah syukur. Tapi saya katakan, di waktu duha, waktu mustajabah ini, doakan saya. Andai saya bisa ilmu ini, kemudian saya bisa membantu orang banyak, insya Allah, mohon doanya. Singkat cerita Bapak dan Ibu, 2 pekan saya berada di tempat Tuan Haji Ismail, yang tentu semuanya telah dihalalkan untuk saya nikmati. Saya makan di sana, saya tidur di sana. Beliau mengatakan, Pak Tata, cukup saya sudah merawat Pak Tata, itu yang saya boleh buat. Pak Tata kena balik Indonesia, sebab dekat Indonesia saya dengar dah ada yang boleh buat, seorang kiropraktor. Tapi dia kata, Bapak jangan tanya siapa nama, duduk dekat mana, nomor talian berapa, saya pun tak faham. Saya tersenyum kepada Tuan Haji. Mungkin kalau dulu belum ada Ipinupin, hari ini ada Ipinupin, ya. Saya kata, Tuan, Indonesia ni 4-5 kali ganda Malaysia luasnya. Macam mana saya nak nyari? Tuan Haji dengan sangat bijak mengatakan, Bapak pulang saja. Bapak pohon sama Allah. Bapak minta pertemukan dengan orang yang mengobati Bapak. Bapak dan Ibu, siapa yang mampu memberi nasihat dalam keadaan seperti itu? Internet belum ada, Bu, waktu itu. Ya, kalaupun ada sangat-sangat terbatas. Kalau kita hunting 15 menit, dapat 2 menit, ya sudah drop hilang. Baru ketik Assalamualaikum, dah habis lagi.
Bapak dan Ibu, singkat cerita, saya kembali ke Indonesia. Saya bertemu dengan seorang chiropractor, seorang Chinese, yang disebut tanda-tandanya oleh Tuan Haji Ismail. Pencahariannya 3 bulan, Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata jarak dari rumah saya hanya 1000 meter saja, 1 kilometer saja. Itulah yang membahagiakan saya. Kemudian saya daftar kepada mereka. Dia kata, Pak Tatang, saya sudah punya MRI. Ibu bapak tahu MRI? Mana MRI dengan ronsen lebih baik? MRI. Kenapa begitu saya bawa MRI? Kata dokter ini, bapak kena ronsen lagi. Saya tergelak juga dalam hati. Tapi itulah bisnis. So, saya di ronsen kembali. Hasil sama. Saya kena 24 kali pertemuan. Di pagi dalam 3 package, 1 package 8 kali pertemuan. Dulu 19 tahun yang lalu harganya sudah 15 juta dalam 8 kali pertemuan. 15 juta rupiah, 5.000 ringgit Malaysia kira-kira. Jadi singkat cerita, saya di terapilah oleh mereka. Tetapi yang hebat daripada itu adalah ketika saya di terapi, tertidur di satu dipan, saya melihat ada rak buku. Ya, ada rak buku. Rak buku paham tuan? Ya, tempat menyimpan buku. Saya tengok macam ni, tiba-tiba ada buku berwarna hijau bertuliskan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah At-Tibbun Nabawi. Saya tanya sama dokter itu, dia seorang Chinese dan Nasrani. Saya kata, dokter baca itu. Wah, ini buku gila. Ini bahasa orang Chinese. Ini buku gila ini. Semua ada di sini. You punya agama hebat. Dia bilang begitu. Jadi dokter baca, herba ada di sini. Selain herba Cina, ini di sini banyak herba. Orang-orang Arab Saudi ini sudah punya herba sendiri. You mesti pakai ini. Dalam hati saya bilang, untung saya sudah beli di rumah, walaupun belum saya baca semua. Ya, untung buku itu saya sudah punya. At-Tibbun Nabawi ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Masya Allah. Singkat cerita, ada hal yang menarik Bapak dan Ibu sekalian. Pertemuan pertama setelah saya diperiksa, saya diambilkannya vibrator, disimpan di pergelangan kaki. Saya berbaring seperti ini, kemudian dia digetar 7 menit. Setelah saya bayar 6,5 juta dari 15 juta sebagai down payment, digetar 7 menit, dia katakan pertemuan pertama sudah selesai. Bapak Ibu, kira-kira kita tengok-tengokkan sama istri, pertanyaannya apa? Sama nggak? Sembuh nggak digituin? Gitu. Kejutan hari kedua, saya bertanya, dokter boleh nggak saya datang tiap hari? Boleh. Artinya saya bahagia. Berarti hari ke-8 saya sudah sembuh. Kalau satu paket ini selesai. Hari kedua saya datang, tanpa kata-kata, saya dibuat miring ke kiri, miring ke kanan. Saya dibuat pingsan 2 kali. Saya singkat lagi ceritanya. Hari ke-5, hari ke-6, saya dan istri tidak berani bertanya tentang kapan saya mau kembali. Hari ke-7, cuaca mendung sekali. Wajah istri sudah tidak bisa lagi saya lihat. Mendung. Hari ke-8 saya bilang, besok kita kembali ke klinik itu. Ini seperti tadi gelap, dinyalain lampu, gitu. Nyala lagi wajah istri saya. Kita pergi ke sana. Akhirnya ke-3, ke-4, dan ke-5, ke-6 saya sudah bisa bawa kendaraan. Dengan catatan tidak direkomendasi. Karena cuma 1000 meter, saya pikir saya duduk di mobil, sudah 2 tahun tidak pegang mobil. Saya injek-injek gas, oh bisa nih kayaknya. Sampai di depan ruko, di depan kedai itu, Bapak Ibu, untungnya saya sudah kasih free, dia punya persneling, yang saya injak rem, tiba-tiba kejam kaki saya. Kalau gas yang diinjak, lalu dia gigi masih masuk, habis dah dia kedai dia. Masya Allah. Istri saya teriak masuk ke dalam, lari dia dokter, dibilang, you gila. Masya Allah, sudah 2 kali saya dibilang gila. You gila. Dia bilang gitu. Tapi yang hebat Bapak Ibu sekalian, saya diperbaiki. Kali ke-8 saya sudah selesai, dan dia katakan you cukup di pasar ini 1 package, itu saya keluar hanya 15 juta. 19 tahun ya lalu. Lalu kemudian saya lapor kepada Tuan Haji Ismail, Tuan, saya dah boleh berdiri, tetapi saya masih sedikit membungkuk. Tuan kata, Bapak berenang. Saya berenang 2 bulan, dapat fasilitas dari Angkatan Udara, ada sekretaris di kantor, punya tiket khusus, jadi tungguin sama satpam saya berenang Bu, jadi khusus berenangnya. 2 bulan saya sudah tegak, Tuan Haji memanggil saya balik ke Malaysia, saya mengajar. Sejak itu kita kira 13 tahun saya kembali pulang ke Malaysia,
terakhir 2 bulan sebelum pandemi, 2 minggu sebelum pandemi kemarin, saya turun landing di Sijil ke-26 kalau tidak salah. Di sana berapa? 23. Landing 2 minggu kemudian pandemi. Kalau nggak salah Bacila di sana tertinggal, nggak bisa pulang. Ya betul? Boleh pulang. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya share. Profesi saya sekarang menjadi tukang urut, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar crack method itu sebuah nama yang diberikan oleh sahabat-sahabat di Johor, Malaysia. Orang dari Singapura yang dia, Pak Tata soalan boleh tak? Boleh. Saya bilang, Bapak nama urutan ini apa? Saya kata urutan ini urutan kampung saja. Dia kata bagilah cantik sikit nama tu. Saya bilang dah cantik dah, ni urutan kampung saja. Pak Tata saya tengok bila Bapak buat ni ada bunyi-bunyi macam crack macam tu. So Bapak buatlah katanya crack method saja. Masya Allah. Saya tanya sama kelas, boleh tak nama tu? Boleh tuan. Saya kata accepted. Boleh kita terima. Gitu. Itu mungkin karena waktu mungkin sudah sampai. Masih? Sudah cukup? Sedikit lagi. Baik. Gak apa-apa kalau masih boleh. Senang hati saya. Karena ini kangen dengan teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan apa yang membedakan, mungkin ada pengetahuan tentang chiropraktik dengan crack method. Pengalaman saya gabung dalam satu kemasan, ya. Crack method itu adalah yang menyatukan antara urutan kampung, ilmu yang saya punya, dan pengalaman saya ketika saya di chiropraktik oleh seorang chiropractor. Saya gabung di sana dan alhamdulillah saya jaga selama sejak saya sembuh sampai hari ini, ya. Saya telah ajarkan kepada teman-teman, tapi sekali lagi selalu saya katakan di kelas-kelas massal yang ratusan jumlahnya itu bukan untuk belajar bisa, tapi untuk belajar mengenal saja, ya. Kalau untuk belajar bisa hanya untuk 10-20 orang saja, seperti itu. Jadi tadi saya menyampaikan kepada Tuan Haji, insya Allah juga kepada Pak Jo, saya ingin memberikan sebahagian keilmuan saya yang saya miliki untuk petugas atau santri-santri yang ada di pondok pesantren. Monggo dikirim ke tempat saya untuk saya didik untuk merawat santri-santri atau ya, kiai-kiainya yang berada di pondok pesantren, merawat untuk kesehatan tulang belakangnya, insya Allah. Monggo saya sudah sampaikan ke Tuan Haji, sekarang kepada pimpinan Pak Wadir di sini untuk boleh Pak kapan mengirim. Saya di akhir November ini ada di 28-30 masih ada di Yogyakarta dan saya melaksanakan kursus ini pun baru selesai. Inginnya kemarin jumpa Tuan Haji, baru bisa hari ini. Apapun itu, saya tetaplah sebagai seorang murid kepada guru saya yang mulia. Maka di siang hari ini saya juga turut berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan guru kita Tuan Haji Ismail, Allah berikan kesehatan, umur panjang dalam kebermanfaatan, umur panjang dalam kesehatan dan terus bermanfaat bagi umat banyak, terus membantu pengembangan dan mengembangkan ekonomi umat Islam itu sendiri. Saya paham perjuangan beliau bukan perjuangan yang mudah. Perjuangan beliau adalah mendaki gunung yang tinggi, bukit yang terjal, namun dia tidak pernah menyerah. Sosok inilah sosok yang jarang saya jumpai. Maka kerinduan di dada ini tak pernah henti untuk senantiasa kalau mendengar beliau ada, saya ingin jumpa. Maafkan Bapak dan Ibu kalau saya hadir di sini bukan untuk mengganggu, ya, bukan untuk mengambil perhatian Bapak dan Ibu kepada Tuan Haji, tapi saya ingin kerinduan ini terobati. Dialah guru terbaik saya yang saya miliki dan saya tidak akan pernah melupakannya. Itu doa terbaik saya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Takbir. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Setiap manusia punya riwayat perjalanan masing-masing. Kalau ada kita berteman dengan 50 sahabat, 50 sahabat juga karakternya. Sahabat Nabi kurang lebih pertama 40 sahabat Nabi yang dibina di satu rumahnya
sahabat Arkom bin Abi Arkom. Sahabat itu 40 itu karakternya 40 pula. Kemudian minjam jadi 100 sahabat, 200 sampai di akhir sesi sahabat Nabi sebanyak 120.000 ketika beliau wafat. Dan dari 120.000 itulah 2.000 menjadi pemimpin besar karena kaderisasi. Takbir. Terima kasih kepada Pak Tata yang memberikan hikmah yang terbaik di tengah-tengah situasi ini.